Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fauzi. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya dari kelas 3C, NIM saya 12403073. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas materi tentang riba. Bismillahirrahmanirrahim. Materi riba adalah konsep dalam Islam mengenai pertambahan atau kelebihan yang tidak dibenarkan dalam transaksi keuangan, baik utang piutang atau bunga, maupun jual beli barang jenis sejenisnya, yang dilarang karena tidak adil dan merugikan. Riba terbagi menjadi riba fadl, pertukaran barang sejenis tidak sama kualitas atau jumlah atau waktu, dan riba nasi'ah, bunga dari pinjaman yang dibayar di akhir waktu. Berikut ini adalah larangan riba bertujuan mencegah eksploitasi, kemelaratan, dan menjaga keadilan ekonomi dengan dasar hukum kuat dari Al-Quran dan hadis. 1. Pengertian riba secara bahasa: tambahan atau kelebihan atau ziyadah. Secara istilah syariah, riba nasi'ah, tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman karena penundaan waktu pembayaran. Contohnya bunga bank. Riba fadl, pertukaran barang sejenis, misal emas, gandum, dengan jumlah yang berbeda atau tidak sama kualitas atau beratnya. Sedangkan riba jahiliyah, praktik utang piutang di mana peminjam tidak mampu bayar tepat waktu, lalu dikenakan denda tambahan atau riba. Yang kedua, jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba: riba nasi'ah atau riba utang piutang. Contohnya meminjam uang 100 juta harus dikembalikan 120 juta atau bunga 20%. Contoh lainnya, riba yang terjadi pada pinjaman uang karena tenggat waktu atau bunga, seperti dalam transaksi bank konvensional. Riba fadl itu atau riba pertukaran. Contohnya menukar beras 1 kg dengan 2 kg jagung, padahal harga keduanya setara. Adapun riba qard, tambahan dari pemberi utang sebagai syarat pengembalian pinjaman pokok. Dan yang ketiga, dasar hukum riba. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 secara tegas melarang riba. Dan hadis Nabi Muhammad SAW itu melarang praktik riba, seperti pada hadis tentang barter emas, perak, gandum, dan lain-lain. Yang keempat, alasan riba dilarang dalam Islam itu menciptakan ketidakadilan ekonomi, menyebabkan kekayaan terkumpul pada segelintir orang atau pemilik modal, menghambat usaha produktif karena keuntungan hanya dari uang itu sendiri, dan merugikan kaum miskin dan lemah. Dan yang kelima itu ialah cara menghindari riba. Yang pertama, pilihlah transaksi syariah atau bank syariah, lembaga keuangan syariah. Hindari pinjaman dengan bunga, cari pembiayaan syariah, murabahah, musyarakah, atau mudharabah. Dalam barter barang sejenis, pastikan takarannya atau timbangannya atau kualitas sama dan tunai kodnya. Demikian penjelasan dari saya tentang riba. Saya Imam Fauzi, kelas 3C. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.